Hai assalamualaikum. Hari ini lemari buffet rak dapur yang Mami Fa beli di Shopee udah sampai. Sekarang kita mau videoin cara pasangnya, tapi sebelum itu kita unboxing dulu. Sambil kita unboxing, Mami Fa mau infoin produknya nih. Lemari ini berukuran panjang 110 cm, lebarnya 30 cm dan tingginya 80 cm. Terdapat dua warna, yaitu full putih dan kombinasi putih krem. Harga buffet rak dapur ini di Shopee Rp473.000, ditambah biaya packing, ongkir yang telah dikurangi potongan, jadi sekitar totalnya itu Rp511.026. Bagi teman-teman yang mau beli juga, nanti linknya saya share di deskripsi ya. Kembali ke unboxing, isi dalam dusnya udah mulai kebuka. Mulai dipisah-pisahin sambil dikira-kira bagian-bagian sebelah mana dari lemari. Ini mur dan bautnya yang kita dapat lumayan banyak dan bervariasi. Sama yang dua hitam ini nanti buat laci lemari. Oke, kita mulai merakit. Jadi ini kertas panduannya. Menurut saya sama suami ini tuh kurang jelas ya, karena nggak ada penjelasan step by stepnya. Jadi pertama-tama kita mulai membuat rangka lemarinya yang di kanan kirinya dan menata bagian pintu lemari menghadap ke bawah. Sebelum merakit papan-papannya menjadi lemari, kita rangkai dulu beberapa hal yang perlu dipersiapkan yang menjadi aksesoris dari lemari ini, seperti laci dan pintu lemarinya. Pintu lemarinya di sini ada 4 ya, 2 yang besar dan 2 yang kecil. Masing-masing dari mereka kita pasang baut atas bawah seperti ini. Selama perakitan lemari ini, kita memakai palu, obeng besar, dan obeng kecil. Tapi kalau mau pakai mesin bor juga bisa, jadi lebih cepat. Kemudian kita buat penahan atau semacam pengunci pada bagian atas pintu lemarinya. Yang pertama, ukur dua pintu yang kecil pada kayu yang sudah berlubang di sisi kiri kanannya dan panjangnya seukuran dua pintu kecil. Kemudian dilanjutkan dengan dua pintu besarnya juga. Tips saat memasang penahan atau penguncinya ini, saat pintu dipasang, kita bisa langsung menandai dengan penggaris dan spidol supaya posisi pengunci lurus dan tidak miring. Balik ke kerangka awal, sekarang kita mulai merakit rangka lemari kanan, kiri, dan bawahnya. Tipsnya di sini saat memasang bautnya jangan langsung dikencengin, tapi biarin masuk dan pas di segala sisinya terlebih dahulu. Nah, ini baut yang kita pakai. Lanjut, kita pasang dua variasi atau partisi bagian bawah lemari. Sebelum dipasang, ujung kanan kirinya dipasang pengait plastik hitam seperti ini. Pasang pengaitnya pelan-pelan sambil diketok sedikit menggunakan palu. Kemudian saat pemasangan, bisa kendorkan sedikit salah satu papan yang kanan atau yang kirinya supaya pengaitnya bisa masuk. Tipsnya, perhatikan jenis pengait hitamnya karena ada dua jenis ya, yang besar dan kecil. Untuk variasi atau partisi bagian bawahnya, kita pakai yang besar. Gunakan cara yang sama untuk memasang variasi atau partisi satunya lagi. Setelah keduanya terpasang, kita bisa mulai mengencangkan baut pada bagian kanan, kiri, dan bawah lemari. Sekarang pasang dua pengait hitam panjang ini untuk dibuat selorokan laci di kanan kirinya. Kemudian papannya ini kita pasang baut di bagian bawahnya. Setelahnya kita bisa pasang pintu lemari putih yang kecil ini, kemudian papan yang sudah terpasang selorokan laci tadi. Next, kita pasang papan yang sebelumnya udah dipasang pembatas atau pengunci tadi di atas pintunya.
Nah, saat pemasangan papan ini, pengait plastik hitam yang kecil ini kita gunakan untuk mengaitkan di sisi kanan dan kirinya. Oke, lanjut. Ini binti putih yang besar sudah mulai dipasang dan dipas-pasin di sisi kanan dan kirinya. Kira-kira begini bentuknya karena lemarinya tengkurap ya, menghadap ke bawah. Lanjut, mulai memasang papan bagian atasnya sambil ngepas-ngepasin dulu sama lubang-lubangnya. Kemudian, pasang-pasangin bautnya di kanan dan kiri, tapi seperti biasa, belum dikencengin ya. Sekarang kita buat lacinya, bagian putih udah kebayang kan ya buat di depannya. Di sini kita pakai dua jenis baut, salah satunya pakai pengait hitam besar dan yang bagian bawahnya baut biasa seperti di video. Di bagian laci ini juga ada baut pengunci di bagian sampingnya. Begitu juga di sisi lainnya dipasang dengan cara yang sama. Kemudian masukkan potongan triplek. Terakhir ditutup dengan papan dan dibaut dua sisi kanan dan dua sisi kiri. Karena ini bagian terpisah dari lemari, jadi bisa kita langsung kencangkan baut-bautnya. Yap, lacinya udah jadi ya. Sekarang balik ke kerangka lemari dan kita mulai memasang baut-baut papan pada bagian atas tadi. Lanjut, kita pasang partisi atau variasi bagian atas lemari pakai baut dari luar dan pengait hitam yang besar di kanan kirinya untuk bagian dalam. Nah, pas pasang pengait pada bagian ini, pengait hitamnya tuh kurang satu. Akhirnya diakalin sama suami ya. Ini pakai apa ya? Saya juga kurang tahu. Bentuknya plastik gitu. Terus karena kepanjangan, kita potong seukuran pengait hitamnya. Nah, ini bautnya bagian sisi luar ada 3 buah di kanan dan kiri, sama 1 baut di bagian tengah lemari. Semua dipasang-pasangin bautnya di kanan dan kirinya, tapi belum dikencangin seperti biasa. Kemudian di sisi dalam lemari ada 2 baut pengunci seperti di laci tadi. Begitu juga sisi satunya. Setelah itu kita bisa baut sisi bawahnya. Di sini ada 2 baut di tiap sisinya. Setelah rangka lemari jadi, kita pasang semacam penahan untuk bagian partisi atau variasi bawah dan juga pasang kaki-kaki bagian bawah lemari di pojok kanan kirinya. Setelah terpasang rapi, kita pasang triplek-triplek belakang lemari dengan menggunakan paku kecil. Jika sudah tertutup triplek, kita bisa dirikan lemarinya, kemudian masukkan laci dan pasang sekat pada pintu pinggir lemari. Terakhir, kita tinggal pasang handle atau pegangan pada lemari dan laci. Tara, alhamdulillah lemarinya udah jadi. Lemari ini tuh pas banget di dapur mini saya yang ada space lebar cuma 115 cm. Gimana worth it nggak untuk harga 500 ribuan? Semoga video tutorial dan tipsnya bermanfaat. Buat teman-teman yang belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.